Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Kalvia Sita. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian? Semoga senantiasa sehat walafiat dan mendapatkan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak Ibu, hari ini saya ingin sharing mengenai tema-tema yang gak jauh dari tempat praktik hipnoterapi saya, kasus-kasus klien yang terkait dengan tema-tema toxic parenting. Dan hampir sebagian besar kasus dari klien-klien saya, entah itu usia remaja, dewasa, hingga lansia, ternyata setelah digali, ujung-ujungnya tema terkait dengan toxic parenting. Nah, di sini saya ingin membahas atau share mengenai tema yaitu toxic parenting. Apa sih toxic parenting itu? Nah, di video sebelumnya mungkin Bapak Ibu sudah menonton toxic relationship, ya, hubungan beracun, entah dengan pasangan gitu ya, ada juga dengan orang tua. Nah, spesial lebih detail saya membahas untuk toxic parenting. Toxic parenting merupakan pola pengasuhan yang keliru, yang negatif, yang buruk, yang tanpa disadari oleh orang tua ternyata dapat melukai psikologis anak. Nah, pola pengasuhan ini umumnya orang tua yang sering berbuat kekerasan baik secara fisik maupun verbal, orang tua yang kasar, orang tua yang egois, orang tua yang tidak dewasa, atau orang tua yang mempunyai gangguan mental, atau orang tua yang mengadopsi pola asuh dari orang tuanya, mengadopsi pola asuh yang salah dari orang tuanya sebelumnya. Nah, namun bukan saja orang tua yang punya gangguan mental atau orang tua yang mengadopsi pola asuh dari orang tuanya sebelumnya yang salah, tetapi orang tua normal juga bisa saja menjadi pelaku toxic parenting tanpa ia sadari. Karena toxic parenting ini sering sekali terjadi dan lebih banyak tidak disadari oleh para orang tua. Para orang tua tidak menyadari bahwa ia sudah menjadi pelaku toxic parents, ya, pelaku yang memberikan hal-hal negatif kepada anak dan berdampak pada masa kini dan maupun masa yang akan datang pada anak tersebut ketika ia dewasa tentunya. Dan tema-tema ini memang Bapak Ibu teman-teman sekalian sering terjadi atau sering klien saya datang dengan berbagai keluhan, ya terutama keluhan secara psikologis ya, yang ujung-ujungnya ternyata dari toxic parenting yang ia dapatkan ketika ia masih kecil, terutama luka pengasuhan sehingga ia bawa ketika ia dewasa, dan itu mengganggu aspek kehidupan dari orang tersebut atau klien tersebut. Saya ingin membahas tema-tema toxic parenting ini karena memang saya anggap ini adalah suatu tema yang sangat penting sekali diketahui para orang tua di Indonesia. Karena apa? Ya, karena dari toxic parenting ini akan melahirkan suatu generasi yang bermasalah ke depannya. Ya, terlepas dari tingkat pendidikannya, terlepas dari titelnya, terlepas dari lingkungannya ya. Karena apa? Pola asuh dari orang tua itu adalah pondasi utama bagaimana seseorang atau bagaimana seorang anak ketika ia menjalani kehidupannya di masa yang akan datang. Jadi intinya Bapak Ibu, orang tua, pola asuh orang tua ini kita ibaratkan pondasi rumah. Kalau pondasi rumah itu bagus, kokoh, kuat, maka rumah itu mau bertahun-tahun lamanya ia akan kuat. Tapi kalau pondasinya nggak bagus, maka akan mudah rapuh, mudah hancur, sama dengan
eh, anak-anak. Kalau dari kecil ia mendapatkan toxic parenting, pola asuh yang buruk, yang negatif, yang jelek, yang salah, yang keliru, maka ia akan merekam itu sampai ia dewasa. Bukan hanya bisa merekam, tetapi bisa menjadi luka di bawah sadar anak tersebut. So, di sini saya ingin membahas ciri-ciri toxic parenting. Ciri-ciri pola asuh yang keliru. Yang pertama adalah memiliki ekspektasi berlebihan kepada anak. Nah, orang tua atau ciri dari orang tua yang toksik ini terlalu memiliki ekspektasi yang berlebihan terhadap kehidupan dan masa depan anak. Dan tanda dari toxic parenting ini biasanya sering terjadi dan hampir sebagian besar orang tua pernah melakukannya. Coba deh, Bapak Ibu, Anda evaluasi lagi atau Anda pikirkan lagi diri Anda, bagaimana perlakuan Anda kepada anak-anak Anda. Hal kecil aja, anak pengen, misalnya masih kecil nih, anak pengen pakai baju warna biru, Anda bilang, pakai baju warna merah aja deh, yang merah itu bagus gitu, kamu bagus kalau pakai baju warna merah, padahal anak sukanya warna biru. Hal kecil aja. Ingat nggak perlakuan Anda pada anak-anak Anda di masa lalu atau sekarang? Hal kecil ini ternyata akan meningkat terus, membesar terus sampai ke pilihan anak. Anak pengen jurusan, misalnya mau kuliah, anak pengen jurusan hukum, tapi Anda menganggap bahwa jurusan kedokteran itu lebih baik dipilih anak Anda. Anda menganggap bahwa jurusan kedokteran itulah yang terbaik bagi anak Anda. Padahal gak sesuai dengan keinginan, gak sesuai dengan harapan atau cita-cita anak yang mungkin ingin ambil jurusan hukum. Nah, ini adalah salah satu ciri toxic parents. Karena bisa membuat anak-anak terbebani dan akhirnya menjadi racun bagi anak tersebut. Apakah Anda pernah atau telah melakukan toxic parenting kepada anak Anda, terutama untuk orang tua yang memiliki ekspektasi berlebihan kepada anak, baik dari hari kecil maupun hal-hal yang besar? Terlalu mendominasi, terlalu menyetir anak, hingga anak hilanglah kebebasan untuk berpendapat, hilanglah cita-citanya, hilanglah impiannya hanya dengan keinginan atau harapan Anda yang terlalu berlebihan kepada anak-anak Anda. Ciri toxic parenting yang kedua yaitu orang tua terlalu sering membicarakan keburukan anak di hadapannya. Misalnya, Anda terlalu sering membicarakan dan membahas keburukan anak di hadapannya. Anda merasa anak Anda kurang pintar, Anda ngerasa anak Anda kurang rajin, Anda ngerasa anak Anda kalah saing dengan temannya. Hal ini bisa menyebabkan anak itu kurang percaya diri, Bapak Ibu. Merasa direndahkan, merasa terhina, merasa rendah diri, dan anak bisa merasa dipermalukan. Ini membuat anak bisa terluka, harga dirinya hilang, merasa kurang percaya diri. Bahkan ke depannya dia sulit untuk membangun citra dirinya. Kemudian toxic parenting yang ketiga yaitu orang tua yang sering membentak anak. Nah, ini hati-hati sekali nih Bapak Ibu. Kalau Anda terlalu sering membentak anak Anda, bukan saja Anda menjauhkan diri Anda dari anak-anak Anda, tetapi bisa melukai hati anak Anda, bahkan bisa menjadi luka di bawah sadar anak. Orang tua yang sering kelepasan membentak anak, hati-hati. Kedepannya, jangan heran kalau anak itu mudah marah, mudah berkata kasar kepada Anda.
Meskipun Anda berdalih bahwa, oh saya ingin mendisiplinkan anak saya, oh saya ingin menjadi orang tua yang menjadi teladan bagi anak saya, maka saya membentak anak saya. No. Ketika Anda membentak anak-anak Anda, maka disitulah luka sudah Anda taburkan kepada anak-anak Anda. Sehingga jangan heran kalau anak itu kurang dekat sama Anda, karena Anda terlalu sering membentak anak Anda. So, Bapak Ibu, pastikan jangan terlalu sering membentak anak Anda, karena itu adalah salah satu tanda Anda menjauhkan diri Anda dengan anak Anda, meskipun ada satu rumah dengan anak Anda. Kemudian selanjutnya, mengungkit biaya. Pernah dengar nggak orang tua yang sering mengungkit biaya atau orang tua yang terlihat pamrih di hadapan anak? Orang tua yang terlalu sering mengungkit biaya yang ia keluarkan, biaya yang sering ia keluarkan dalam mengasuh anak, atau ketika ia membesarkan anak, dia mengeluarkan biaya yang sangat besar, maka ini akan menjadi racun bagi anak. Anak menjadi merasa terbebani. Anak akan rentan terhadap yang namanya stres, karena dia ngerasa hidupnya sangat berat sekali. Karena apa? Anda terlalu sering mengungkit biaya. Padahal sejatinya orang tua itu memang wajar. Menjadi orang tua itu tentu saja pasti mengeluarkan biaya, tapi nggak perlu untuk disampaikan kepada anak, nggak perlu terlihat pamrih kepada anak. Karena Tuhan menganugerahkan anak pada Anda, otomatis sudah menjadi tanggung jawab Anda untuk membiayai hidup anak Anda. Dan ini bukanlah sesuatu yang perlu Anda sampaikan secara menyakitkan kepada anak-anak Anda. Anda menyampaikan bahwa kamu begini, kamu bisa begini karena uang dari mama, karena uang dari papa. Itu sudah melukai hati anak Anda. Ini menjadi beban yang sangat berat. Hati-hati, Bapak Ibu yang terlalu sering mengungkit biaya-biaya telah membesarkan anak-anak Anda, maka dapat dipastikan Anda telah menyakiti hati, melukai hati anak-anak Anda, dan bisa jadi racun bagi anak-anak Anda. So, hindari untuk mengungkit biaya-biaya, karena memang orang tua sudah kewajiban untuk membiayai anaknya. Itu sudah hukum alam, di mana orang tua memang wajib untuk membesarkan anak-anak. Ketika membesarkan anak-anak tentu saja membutuhkan yang namanya biaya. Dan lagian Bapak Ibu, anak-anak itu sadar diri, tahu diri bahwa orang tua membesarkan dirinya itu pasti pakai biaya. Nggak perlu juga Anda terlalu menyakiti hati anak dengan menyampaikan biaya-biaya yang sudah dikeluarkan. Kamu menjadi seorang dokter karena biaya dari mama jual sawah dan lain sebagainya. Kamu menjadi begini karena uang dari mama, uang dari bapak, uang dari orang tua gitu. Nggak perlu, itu sudah kewajiban Anda sebagai orang tua. Toxic parenting selanjutnya yaitu melakukan kekerasan kepada anak, baik secara verbal maupun non-verbal. Anda sering tadi ya membentak anak, atau berkata-kata kasar, atau Anda mengatakan hal-hal yang buruk, atau Anda melakukan kekerasan secara non-verbal. Anda sering memukul, mencubit, menendang, menyakiti. Selain menyakiti fisik anak, Anda juga menyakiti hati anak. Terkadang ya Bapak Ibu, ketika Anda marah, Anda lepas kontrol nih, Anda mengeluarkan kata-kata yang negatif, Anda mengeluarkan kata-kata makian, Anda mungkin bahkan lebih parahnya, Anda memukul, Anda melakukan kekerasan secara fisik. Nah, ini salah satu ciri-ciri toxic parents. Apakah Anda pelakunya? Apakah Anda saat ini dalam mengasuh anak-anak Anda masih menggunakan kekerasan secara verbal, kekerasan secara fisik,
hati-hati. Mungkin anak Anda masih kecil, tapi itu akan ia ingat seumur hidupnya bagaimana Anda memperlakukan dirinya. Bahkan hati-hati juga, anak akan menjadi pelaku juga sama dengan Anda ketika ia memperlakukan anaknya nanti. Kalau Anda mengasuh anak-anak Anda dengan kekerasan, maka ia pun akan jadi orang tua yang sama pada cucu Anda. So, jika Anda sampai saat ini, sampai detik ini masih menggunakan konsep toxic parenting dalam konteks kasar kepada anak, sering memukul, berkata kasar kepada anak, maka hentikan, putuskan polanya. Kalau kebiasaan ini masih Anda lakukan, hati-hati, akan berdampak pada anak-anak Anda. Jika ternyata perilaku-perilaku Anda ini ada kaitannya dengan luka pengasuhan yang Anda dapatkan dari orang tua Anda, maka segeralah healing diri Anda. Supaya apa? Polanya terputuskan, jangan sampai menurun ke anak-anak Anda. Pola asuh ini menurun kepada anak-anak Anda. Toxic parent selanjutnya yaitu orang tua yang sering menyalahkan dan mengkritik anak. Jangan terlalu sering untuk menyalahkan anak-anak Anda. Ini karena kamu nih, ini gara-gara kamu. Jangan pernah sering menyalahkan anak. Kalau Anda terlalu sering menyalahkan anak, anak itu akan selalu merasa bersalah. Setiap kejadian yang ia alami dalam hidupnya, maka ia akan terus menyalahkan dirinya. Hanya karena waktu kecil Anda terlalu sering menyalahkan setiap peristiwa gara-gara anak Anda, kesalahan anak Anda. Jangan juga terlalu sering mengkritik anak. Pada dasarnya, orang tua, orang dewasa pasti nggak mau dikritik terlalu sering. Anak pun demikian. Kalau Anda terlalu sering mengkritik anak Anda, apa yang terjadi? Mereka akan kebingungan. Mereka akan merasa, anak-anak akan merasa bahwa orang tuanya itu tidak pernah benar-benar menghargai dirinya, tidak pernah memahami dirinya, dan tidak pernah menghargai usaha yang telah mereka lakukan. Padahal mungkin bisa saja anak-anak sudah melakukan upaya maksimal, sudah bekerja terlalu keras, tetapi selalu aja Anda menyalahkan atau mengkritik anak-anak Anda. So, stop. Jangan lakukan lagi mengkritik atau menyalahkan anak. Ingatlah konsep dari bawah sadar terkait dengan repetisi atau pengulangan. Segala informasi yang masuk terus-menerus di bawah sadar, baik yang ia lihat, ia dengar, ia rasakan, maka akan masuk permanen di bawah sadar. Jadi, kalau Anda terlalu sering mengkritik, menyalahkan anak, maka itu akan masuk di bawah sadarnya dan ia meyakini bahwa dirinya nggak bisa berbuat apa-apa, setiap usahanya selalu gagal, dia akan merasa rendah diri, dia sulit untuk maju, untuk melangkah ke depan. Dan ini akan ia selalu rasakan sepanjang hidupnya. So, Bapak Ibu, stop terlalu sering menyalahkan dan mengkritik anak. Yaitu mengganggu privasi. Contoh nih, orang tua yang sering mengatakan, kamu itu masih kecil, nggak perlu ada rahasia-rahasiaan, kamu itu masih anak kecil, kamu mau bohong ya sama mama. Bapak Ibu, sekecil apapun seorang anak, mereka juga memiliki hak untuk mempunyai ruang privasi mereka. Namun orang tua yang menjadi pelaku toxic parenting menganggap bahwa privasi itu hanya milik orang dewasa. Anak kecil nggak boleh punya privasi sendiri. Anak kecil itu perlu dihargai. Sehingga ketika ia mulai menghadapi permasalahannya, dia mulai remaja,
dia bisa punya ruang berpikir sendiri, dia punya kebebasan berpendapat, dia punya kebebasan berpikir, dan kemampuan untuk menyelesaikan masalahnya itu bagus tanpa campur tangan dari orang tua. So, Bapak Ibu, yang namanya toxic parenting ini nggak akan pernah baik untuk anak-anak. Namanya juga beracun. Racun itu sesuatu hal yang tidak baik, yang negatif, yang buruk. Karena kalau itu sudah masuk di bawah sadar dan mendarah daging bagi anak, maka apa yang terjadi dalam bentuk perilaku, anak akan menjadi negatif atau buruk. Termasuk ketika ia menjalani kehidupannya. Tidak akan pernah baik. Bapak Ibu, sebagai seorang hipnoterapis yang terlalu sering menjumpai klien-klien yang ujung-ujungnya ternyata backgroundnya karena toxic parenting, baik usia berapapun, dari usia kecil hingga usia lansia. Ternyata toxic parenting ini sangat mempengaruhi sekali di berbagai usia, di berbagai aspek kehidupan klien-klien saya. So, sebelum anak-anak Anda bermasalah di usia dewasa, segeralah putuskan, selesaikan semua terkait dengan toxic parenting. Kalau toxic parenting Anda yang Anda lakukan selama ini ternyata hasil duplikasi dari orang tua Anda, maka bereskanlah. Kalau ternyata juga Anda ada luka pengasuhan, maka selesaikanlah, maka terapilah. Supaya apa? Anda tidak menurunkan kepada anak-anak Anda, sehingga anak Anda tidak bermasalah di kemudian hari. Ingatlah Bapak Ibu, untuk menjadi orang tua yang dicintai anak-anaknya, bukan hanya sekedar Anda memberikan nafkah, bukan sekedar Anda memberikan pakaian dan makan, tetapi Anda memenuhi hak-hak mereka sebagai seorang anak. Hak untuk disayangi, hak untuk dicintai, hak untuk diperlakukan dengan baik, hak untuk anak-anak merasa aman, dan haknya untuk selalu dihargai. Bapak Ibu, semoga sharing ini bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu menjadi orang tua yang terus bertumbuh, yang terus menjadi baik dari hari ke hari, sehingga kita akan melahirkan, membentuk anak-anak yang berakhlak mulia, anak-anak yang soleh-soleha, insya Allah, amin. Terima kasih. Salam hipnoterapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.